Dan tidak terasa kita sudah mau akhir, ini sudah akhir, minggu terakhir di bulan April ya Bapak Ibu, di tahun mimpi dan penglihatan ini. Nah, di bulan yang keempat ini, tema bulanan kita adalah bersabar dan bertekun dalam menantikan janji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita baca kisah Yusuf, Yusuf itu menjuluki Mesir, negeri Mesir itu sebagai negeri kesengsaraannya. Dia menamakan anaknya yang kedua kalau tidak salah, ya, dengan Tuhan itu telah melupakan aku di negeri kesengsaraanku. Yusuf menamai negeri Mesir adalah negeri kesengsaraannya. Kenapa? Kalau kita ingat cerita Yusuf, tidak mudah buat Yusuf yang umur 17 tahun waktu itu harus berpisah dengan bapaknya, dengan saudara-saudaranya, dengan negeri kelahirannya. Ingat zaman dulu belum ada handphone, belum ada komunikasi yang seperti sekarang ini. Ketika dia dijual sebagai budak ke Mesir itu betul-betul literally dia terpisah dari keluarganya tanpa tahu kapan dia bisa bertemu lagi dengan mereka. Lalu apalagi dia hidup di perantauan, masih anak muda, perbedaan bahasa mestinya itu juga dia alami. Bertubi-tubi apa yang dia alami dan bersamaan serta mendadak segala sesuatunya. Dari dalam waktu semalam seorang anak kesayangan ayahnya ini harus menjadi budak, gitu ya. Dan kisahnya kita tahu bahwa dalam semalam juga dari pegawai yang dipercaya oleh Potifar ini harus menjadi narapidana. Berkali-kali berulang kali hal ini terjadi pada Yusuf. Tapi yang menarik adalah di tengah-tengah situasi perjalanan hidupnya yang penuh drama itu kurang lebih ya 13 tahun dalam dia menantikan janji Tuhan sampai akhirnya dia menjadi mangku bumi di Mesir. Yusuf bukan sekedar bertahan. Yusuf tidak sekedar bertahan, justru Yusuf itu berprestasi di mata majikan-majikan yang mempekerjakan dia. Betul ya? Ketika dia di rumah Potifar, Potifar pun mengakui bahwa dia diberkati, isi rumahnya diberkati oleh karena kehadiran Yusuf di rumahnya. Lalu kepala penjara pun bahkan dia tidak harus repot mengurus segala sesuatu, kunci penjara diserahkan pada Yusuf. Lalu apalagi? Firaun apalagi? Dia menjadi berkat buat negeri Mesir dalam melalui semua masa kelaparan, bahkan dia menjadi berkat juga buat negeri di bangsa-bangsa. Nah, Yusuf tidak sekedar bertahan, tapi Yusuf itu bahkan meraih prestasi excellent dalam pekerjaannya. Firman Tuhan berkata, pernahkah engkau lihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Yusuf ini cakap dalam pekerjaannya. Sekali lagi, Yusuf ini sekalipun hidupnya penuh drama, dia tidak sekedar bertahan, tapi dia bahkan bisa berprestasi di mata majikannya. Kualitas seperti apa sih? Nah, seharian ini saya akan bagikan ini Bapak Ibu. Kualitas-kualitas seperti apa yang Yusuf miliki sehingga di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, dia meraih kemenangan demi kemenangan, dia mencapai prestasi demi prestasi. Ya, nah, yang pertama di kebaktian pagi hari ini saya akan bicara soal integritas. Apa itu? Saya akan jelaskan nanti sebentar. Ibadah yang kedua, nanti kalau Bapak Ibu mau join lagi, saya akan bicara mengenai kekudusan atau the beauty of holiness. Hidup kudus itu bukan pilihan, tapi sebuah perintah karena firman Tuhan bilang apa? Kuduslah kamu sebab aku Tuhanmu kudus. Kekudusan adalah sebuah perintah, bukan sekedar pilihan hidup kita. Dan kekudusan itu indah. Kalau kita dengar kata kekudusan atau kudus itu yang dalam benak kita mungkin adalah terbersih sekilas ngomong soal aturan-aturan ini itu dan sebagainya. Enggak. Ya, kekudusan bukan hal yang rumit, kekudusan bukan hal yang menakutkan karena kekudusan itu indah. Kurang lebih itu yang saya mau sampaikan di ibadah yang kedua. Lalu di ibadah yang ketiga jam 11 ya. Tentang mentalitas korban versus mentalitas pemenang. Nah, Yusuf dengan mudah bisa terjebak dalam perangkap mental korban dengan semua drama yang tadi saya ceritakan gitu ya. Yusuf punya alasan untuk terperangkap dalam jebakan ini. Yusuf punya banyak alasan. Yusuf punya ribuan alasan dalam bisa terperangkap dalam jebakan mental korban ini. Namun sebaliknya, ia memilih untuk menjadi seorang pemenang. Itu ibadah yang ketiga. Lalu yang terakhir, saya akan bicara soal kelemah lembutan. Kalau kita dengar kata kelemah lembutan, ada karena dalam bahasa Indonesia kita ada kata lemahnya, ada unsur kata lemahnya di situ. Seolah-olah kelemah lembutan itu seperti sebuah kelemahan.
Tapi sebetulnya kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Ada 3 ayat yang berkata bahwa orang yang lemah lembut itu akan mewarisi negeri, memiliki bumi, akan merebut kota. Luar biasa. Pengaruh dari orang yang lemah lembut itu bisa 3 hal ini bahkan. Nanti kita akan bahas di ibadah yang terakhir, ibadah yang pukul 1 siang. Pagi hari ini kita bicara tentang integritas. Apa itu integritas? Sebelum saya ngomong soal integritas, cerita ini mungkin bisa membuat Anda lebih menangkap integritas itu apa. Jadi ini ada sepasang suami istri namanya Jim dan Nancy Dornan. Mereka ini pemilik Network 21, Network 21. Bukan pemilik bioskop XX1, bukan ya Bapak Ibu. Ini adalah sebuah badan usaha yang mensupport untuk support sistem dari MW internasional. Kalau Bapak Ibu tahu multi level marketingnya sudah cukup tua, di Indonesia juga ada MW. In Network 21 ini support sistemnya untuk mereka. Nah, dalam perjalanan bisnisnya ke London, begitu tahun 2000 awal kurang lebih, mereka membeli, terutama istrinya, membeli baju-baju di butik-butik ternama di London. Mereka istrinya juga beli topi, beli sial, beli macam-macam lah, gitu ya. Kemudian ketika mereka pulang ke Amerika, begitu mereka mendarat di Bandara San Francisco, mereka bertemu petugas pabean, petugas bea cukai dan melaporkan barang-barang yang mereka beli di London. Baju-baju, topi dan sebagainya. Ketika petugas pabean, petugas bea dan cukai itu melihat apa yang dilaporkan oleh Jim dan Nancy Dornan ini, dia bingung gitu karena tidak pernah ada orang melaporkan baju, topi dan sebagainya. Dengan mudah sebetulnya tinggal label harganya, price tag-nya itu dilepas aja sudah dianggap itu seperti kamu pakai gitu ya. Kenapa harus dilaporkan? Ya. Nah, kemudian dia sampai kesulitan untuk mengecek gitu ya. Masuknya barang-barang ini berapa sih? Bea cukainya, pajaknya. Kemudian dia harus memanggil supervisornya. Ketika supervisornya datang, supervisornya tahu, oh ini Jim dan Nancy Dornan, karena wajah mereka tuh sering terpampang di majalah-majalah dan sebagainya. Oh ini Jim dan Nancy Dornan. Lalu, oh baik Pak Bu, apa yang barang yang mau dilaporkan? Mereka jajarkan, mereka lihat daftarnya. Oh kalau baju atau mantel pakai kulit ini tuh ininya sekian dan sebagainya. Hanya singkat cerita. Waktu itu ya tahun 2000-an awal kurang lebih, mereka harus membayar bea masuk itu $2,000. Ketika mereka bayar itu, petugas bea cukai ditanya, Pak, apa enggak eman-eman sih harus mengeluarkan uang $2,000, sekalipun mereka orang kaya memang ya Bapak Ibu, tapi 2.000 ya lumayan, tahun 2000-an awal. Kenapa Bapak tidak harusnya tinggal, enggak perlu kayak gini, harusnya bisa diakalin dengan mudah. Kenapa Bapak harus melaporkan dan harus kehilangan uang $2,000? Bapak enggak eman-eman dengan uang segitu. Jim Dornan ngomong seperti ini, kami lebih takut kehilangan suara hati kami dibanding uang yang harus kami keluarkan. Lebih baik keluar $2,000 ya, daripada kami kehilangan suara hati kami. Nah, kemudian petugas bea cukai ini cerita bahwa sejak hari itu, sebelumnya dia memang berencana untuk mau investasi membeli saham dari Network 21 ini. Karena ketemu dengan pemiliknya langsung dan apa yang terjadi, dia ngomong bahwa kalau dulu saya masih ragu-ragu mau beli saham ini atau enggak, meskipun dia mungkin ya enggak seberapa. Tapi setelah saya ketemu pemiliknya dan saya tahu prinsip hidupnya, saya tidak ragu. Saya akan beli saham ini. Integritas itu membawa kepercayaan orang kepada kita yang membangunnya. Dan menjadikan kita orang yang diberi hak untuk mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apakah integritas itu? Kalau saya lihat beberapa kamus, beberapa literatur, ada beberapa pengertian tentang integritas yang saya cukup suka dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Integritas itu berarti memegang dengan setia dan teguh prinsip moral dan etika. Itu integritas. Lalu arti yang berikutnya adalah sebuah kualitas
atau kondisi yang utuh. Sebagai kita sebagai seorang manusia tidak terbagi lengkap. Bukan kalau di gereja atau di pelayanan kelihatannya orangnya suci, holy, kudus, tapi di rumah mukulin istrinya. Ya. Atau di pekerjaan korupsi dan sebagainya. Itu tidak berintegritas karena hidupnya tidak utuh, nggak lengkap. Bisa bermuka dua. Nah, menurut Anda Robin Hood, ya cerita itu di TV itu, integritas nggak, berintegritas nggak? Sekalipun mungkin maksudnya baik, dia mencuri dari orang-orang kaya yang jahat gitu ya, untuk diberikan kepada orang miskin. Tapi tetap itu tidak, itu membingungkan gitu ya. Tetap mencuri kan melanggar hukum, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, integritas adalah sebuah kualitas atau kondisi yang utuh, tidak terbagi atau lengkap. Lalu yang berikutnya, integritas berkata, itu berbicara tentang komitmen diri pada prinsip dibanding kesenangan. Sebuah komitmen diri pada jangka panjang daripada kenikmatan sesaat. Saya berharap Bapak Ibu lewat pengertian ini kita semakin menangkap apa arti integritas itu. Kalau secara sederhana, integritas itu berarti juga satunya kata dan perbuatan kita. Apa yang diucapkan itu juga diperbuat. Jangan sampai kalau orang Jawa Tengah tuh ada istilah ini. Jangan jarkoni. Apa itu jarkoni? Isone ujar atau ngomong, nggak iso ngelakoni. Nangkap ya? Nangkap ya Bapak Ibu. Kalau orang Jawa Tengah tahu mungkin ya. Bisanya ngomong tok, tapi nggak bisa melakukan. Nah, apalagi secara sederhana integritas adalah siapa kita, apa yang kita lakukan. Ketika tidak seorang pun tahu, ketika tidak ada orang sekeliling kita, siapa kita saat kita sendirian itu. Itu bahasa, itu arti integritas yang sederhana. Kita lihat sama-sama ayatnya di kitab Yesaya pasal 29 ayat 15. Yesaya 29 ayat 15 berkata demikian. Oke, sudah keluar. Yesaya 29 ayat 15. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita? Dan siapakah yang mengenal kita? Jadi ada orang-orang yang tadi itu, yang di dalam gelap, mereka berkata bahwa nggak ada yang lihat kok. Dia lupa bahwa kita punya Tuhan yang maha tahu. Ada lagu Eagle Kids berkata, mata Tuhan melihat apa yang engkau buat. Baik engkau buatnya dalam gelap, dalam kesendirian. Mata Tuhan melihat apa yang engkau buat. Baik yang baik maupun yang jahat. Sebab itu hai teman, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Amin. Ya. Nah, percuma Bapak Ibu kita menyembunyikan apa yang kita perbuat sekalipun gak ada orang tahu. Tuhan kita maha tahu kok. Ya. Nah, mengapa integritas itu penting? Kalau kita tahu integritas itu artinya itu, lalu mengapa integritas itu penting? Integritas itu seperti fondasi sebuah rumah. Fondasi, sekalipun tidak terlihat kalau rumah itu sudah berdiri atau gedung seperti ini sudah berdiri, fondasi itu nggak terlihat lagi. Jarang dipuji, betul ya? Saya nggak pernah sih lihat ada orang memuji, wah fondasinya keren ya. Nggak pernah gitu kan. Nggak ada keindahannya seolah-olah. Kecuali orang sipil mungkin lihat, wow fondasinya luar biasa. Tapi kita pada umumnya kita nggak pernah memuji sebuah bangunan karena fondasinya. Karena nggak terlihat juga gitu ya. Nah, jarang dipuji. Kalau orang memuji bangunan ya bangunannya, fasadnya, tampak depannya, interior, atau desainnya gitu ya. Namun sekalipun seolah-olah fondasi nggak terlihat dan jarang dipuji, namun dialah kekuatan yang menopang sebuah rumah atau sebuah bangunan.
Fondasi itu penting sekali artinya. Bapak Ibu setuju ya? Bapak Ibu punya rumah kan, mau nggak tinggal di rumah yang tanpa fondasi? Ya. Nah, Bapak Ibu, suatu hari waktu di Ungaran dulu, waktu saya bersama-sama dengan Pak Sam, gereja yang di Ungaran waktu itu mau bikin pos satpam. Pos satpam ya satu lantai lah, tidak pernah ada pos satpam 2 lantai gitu ya, cuma agak besar gitu ya. Nah, ada satu jemaat yang dia memang orang sipil, ya arsitek, dia orang sipil, kemudian dia sudah ngaturin untuk tukangnya gereja tuh, ayo kalau bikin fondasi gini-gini sudah diukur dan sebagainya, sudah digali kedalaman yang nggak terlalu dalam, karena cuma ya bangunan yang tidak terlalu besar dan satu lantai aja gitu ya, diukur dan sebagainya. Kemudian orang sipil ini, jemaat ini, volunteer ini, dia aja berjalan bisnis. Berapa hari kemudian dia kembali, dia lihat loh, tukangnya mengerjakannya salah. Apa yang dilakukan? Dibongkar fondasi itu. Padahal temboknya sudah setengah tinggi. Belum setengah lah, sepertiga gitu ya. Dibongkar. Dia tanya, loh Pak, kenapa dibongkar? Kan hanya pos satpam gitu ya. Ini salah. Kalau diterusin bahaya buat yang tinggal di dalamnya. Oh ya. Nah, apalagi salah satu bangunan yang tertinggi di dunia itu Burj Khalifa di Uni Emirat Arab, itu tingginya 828 meter, Bapak Ibu. Ada satu lagi namanya Kingdom Tower, itu 1000 meter atau 1 kilometer tingginya gedungnya. Nah, untuk Burj Khalifa ini dia memakai fondasi itu 12.500 beton kualitas tinggi, bukan sekedar kualitas tertentu, tapi kualitas tinggi yang betul-betul kepadatannya itu super gitu ya. Dengan 192 tiang berdiameter kurang lebih 1,5 meter. Untuk menopang 828 ketinggian gedung itu. Dengan kedalaman 50 meter fondasinya. Nah kalau Kingdom Tower yang tingginya 1000 meter itu, kedalamannya 100 meter fondasinya. Untuk menopang gedung yang tinggi, perlu fondasi yang tidak main-main Bapak Ibu. Nah, seberapa tinggi Tuhan mau bawa Anda? Seberapa kuat fondasi yang kita siapkan? Sehingga Tuhan bawa kita ke sana. Prestasi bisa membuat Anda naik ke puncak. Tapi karakterlah yang akan mempertahankannya. Amin Bapak Ibu. Prestasi bisa membuatmu ke puncak. Tapi karakter yang akan mempertahankannya untuk kita ada di sana. Tanpa itu dengan mudah kita hancur dan lebih parah hidupnya dibanding sebelum kita dipromosikan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, setiap kali kita melanggar prinsip moral atau melanggar integritas itu, kita akan menciptakan keretakan kecil demi keretakan kecil pada dasar integritas kita. Saat masa sulit tiba, akan semakin sulit kita bertindak dengan integritas. Dimulai dari hal-hal kecil Bapak Ibu. Kalau anak kita atau waktu dulu kita kecil kita biasa nyontek. Ya siapa yang dulu pernah nyontek di sekolah? Saya juga pernah. Kalau dulu suka nyontek gitu ya. Nyontek di sekolah dan sering melakukannya. Dia makin merasa gak bersalah. Jadi dia kuliah, skripsi juga beli gitu ya, bukan hasil pemikiran sendiri misalnya. Jadi dia sekolah, dia akan dikerja. Mungkin ketika ada peluang untuk misalnya korupsi, dia bisa tanpa berpikir panjang, dia bisa mengambilnya. Apakah itu sesaat? Enggak. Dimulai dari keretakan demi keretakan kecil sejak dia kecil. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu. Ya, dan Yusuf dengan tegas menolak ajakan istri Potifar. Ingat ya cerita itu, untuk bersetubuh dengan dia. Saya percaya tidak ada posisi mangku bumi di Mesir kalau Yusuf jatuh di dalam dosa. Kalau kita ikut Tuhan tidak sungguh-sungguh, jangan harap suatu hari nanti ketika ada golok di kepala kita, di leher kita, ikut Yesus kamu mati, sangkal Yesus kamu hidup. Kalau kita gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan mudah kita akan menyangkal Yesus, betul ya? Kecuali kita sungguh-sungguh membangun iman kekristenan kita sungguh-sungguh, dia akan membuat kita terus berpegang. Demikian juga dalam hal integritas. Integritas itu seperti fondasi.
Seberapa jauh Tuhan mau mengangkat Anda, seberapa tinggi mimpi yang Anda dapatkan dari Tuhan yang Anda ingin capai. Pertanyaan saya adalah, seberapa kuat fondasi yang Anda siapkan, yang Anda bangun. Amin. Waduh, saya terlambat Pak, saya baru bertobat 2 bulan yang lalu. Gak apa-apa, ada kasih karunia Tuhan. Amin. Bangun, ayo sekarang, mulai sekarang kita membangunnya. Lalu yang kedua, mengapa integritas itu penting? Tadi saya katakan sebetulnya, integritas itu mengantar kita mencapai mimpi atau rencana Tuhan dan menolong kita untuk terus berada dalam rencananya. Kita tahu Yusuf mengalami kebenaran ini. Tadi saya katakan, saya ulangi lagi, prestasi, kehebatan, kepintaran Anda mungkin bisa membawa Anda ke puncak, tapi karakterlah yang akan mempertahankannya di sana. Ya, kita lihat sama-sama ayat Matius 23 ayat 1 sampai 5. Selain integritas itu seperti fondasi sebuah rumah, integritas itu juga akan mengantar kita mencapai mimpi atau rencana Tuhan dan menolong kita untuk terus berada dalam rencana Tuhan, untuk terus berada di sana. Yang berikutnya adalah, kenapa integritas penting? Karena Tuhan itu benci yang namanya kemunafikan atau kepura-puraan atau punya 2 muka. Kita tentu mau sukai apa yang Tuhan suka, kita mau benci apa yang Tuhan benci. Betul ya? Matius 23 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Pengajarannya oke, gitu ya. Turuti, lakukan. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Lah ini yang tadi saya ngomong, yang bahasa Jawa Tengahnya bilang jarkoni. Orang Farisi itu seperti itu. Bisa ujar, bisa khotbah, bisa ngomongin, bisa nasihatin, tapi tidak melakukannya. Nah, sekali lagi saya ulangi, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, supaya mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Jadi semua perbuatan mereka itu, mereka punya tujuan ingin mendapatkan simpati, ingin mendapatkan pujian dari orang-orang. Mereka melakukannya bukan dengan ketulusan. Dan Tuhan itu benci. Tuhan berkata, jangan tiru perbuatan mereka. Lebih lanjut, Tuhan berkata bahwa orang Farisi itu seperti kuburan yang dari luarnya bersih, putih, di dalamnya banyak kebusukan, gitu ya, di cerita yang lain. Itu kenapa kok integritas itu penting. Lalu bagaimana caranya ya? Kita tahu bahwa, oh iya, aku mau. Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan punya mimpi, Tuhan kasih mimpi dalam hidupku, aku mau ke sana. Dan untuk bisa ke sana, dan untuk mempertahankannya, untuk terus ada dalam rencana Tuhan, aku mau bangun integritas hidupku. Gimana caranya? Yang pertama adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, gimana caranya bisa punya hati yang takut akan Tuhan? Bangun disiplin rohani setiap hari, Bapak Ibu. Ini pesan yang sering menjadi poin khotbah saya, gitu ya. Bangun disiplin rohani setiap hari. Rasanya ini pesan yang umum, yang dasar, yang fundamental, memang fondasi. Mau tidak mau, bagaimana kita bisa punya kekuatan? Bagaimana kita bisa punya hati yang takut akan Tuhan? Bagaimana kita bisa punya kekuatan untuk tidak jatuh dalam jebakan dosa, bahkan mengalahkannya? Kecuali kita punya disiplin rohani yang kita latih dari hari ke hari. Lewat ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, kita baca firman dan merenungkannya. Kebetulan di gereja kita lagi ada gerakan I Love My Bible itu, lewat apps yang ada. Masihkah kita melakukannya? Masihkah kita terus suka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Bangun disiplin rohani. Ketika kita punya hati yang takut akan Tuhan,
Sebetulnya ketika kita menyadari kita punya hati yang takut akan Tuhan, kita tahu bahwa kita kenal bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Amin. Kita juga nggak akan bermain-main gitu dengan dosa. Kita nggak akan aneh-aneh gitu ya. Ketika kita punya hati yang takut akan Tuhan, kita akan terus hidup. Kita akan terus berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Miliki hati yang takut akan Tuhan itu bukan didoakan kemudian langsung punya hati yang takut akan Tuhan, enggak. Itu proses dari hari ke hari yang Anda perlu kerjakan. Yang setuju boleh katakan amin? Oke. Lalu yang berikutnya bagaimana cara memiliki integritas. Yang kedua adalah tetapkan, jadikan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang Anda terima lewat Alkitab yang Anda baca. Ketika Anda merenungkan firman-Nya, Anda dapat apa dari firman Tuhan yang Anda baca dan renungkan. Tetapkan itu dan jadikan itu firman Tuhan dan nilai-nilai kebenaran sebagai nilai-nilai dalam hidup Anda. Ini yang Anda mau bangun. Saya ingin menjadi orang yang dengan kualitas seperti ini. Seperti yang firman Tuhan katakan, tetapkan itu supaya kita tahu, gitu ya. Kita juga mau hidup menjadi semakin serupa dengan Kristus, bukan kayak itu tujuan kekristenan, yaitu mengalami transformasi hidup, mengejar keserupaan dengan Kristus. Kita tetapkan nilai-nilai Kristus itu seperti apa, kita tetapkan patronnya gitu ya. Nilai-nilainya itu seperti apa yang kita mau tuju. Ya. Latihlah dari hal-hal yang kecil. Kalau gagal ya bangun lagi. Kalau jatuh bangkit lagi. Terus ulangi gitu ya. Nah, kita lihat 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27 berkata demikian. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Katakan melatih dan menguasai. Melatih dan menguasai. 1, 2, 3. Melatih dan menguasai. Sekali lagi. 1, 2, 3. Melatih dan menguasai. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berita Injilnya mungkin gak ditolak. Orangnya, pemberitanya yang ditolak. Nah, Bapak Ibu, cara yang berikutnya adalah menetapkan atau menjadikan firman Tuhan atau kebenaran itu sebagai nilai-nilai hidup Anda. Yang Anda pegang, Anda menuju ke sana, Anda membangun ke sana. Caranya adalah dimulai dari hal-hal kecil, latihan. Aku melatih tubuhku. Kata melatih itu dalam bahasa asli Alkitabnya itu artinya menaklukkan nafsu, menaklukkan keinginanku, menaklukkan daging. Itu kata melatih, hupopiaso itu artinya itu menaklukkan nafsu, menaklukkan keinginan, menaklukkan daging kita. Ya, berusaha melatihnya. Yang namanya latihan kadang-kadang gagal, betul ya? Anda lagi latihan setir, pernah nabrak? Pernah. Ya, nabrak, enggak tahu ternyata di depan mobil kita parkir itu ada tonggak, itu besi. Enggak kelihatan dari waktu kita itu. Setelah selesai parkir, lupa gitu ya. Kalau di situ ada besi, waktu mau parkir kelihatan. Hati-hati. Lupa. Waktu jalan lagi, diteruskan gitu. Nabrak. Itu pengalaman saya. Gitu ya. Ada nyerempet andong atau dokar pernah gitu ya. Ya 2-3 kali lah. Yang namanya latihan bukan nyerempet kuda 3 kali enggak ya. Maksudnya kejadian yang lain pernah terjadi. Yang namanya latihan ya kadang gagal. Tapi semakin sering kita melakukannya, semakin kita bisa menguasai. Ya. Nah, melatih itu menaklukkan nafsu, itu latihan tiap hari. Nah, kalau sudah melatihnya berulang-ulang, kita mencapai tahap menguasai. Betul? Semakin mudah, semakin kita sering melatih, menundukkan nafsu, menaklukkan nafsu, keinginan, apalagi itu keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan, semakin kita dengan mudah menguasai. Bukan berarti kita nggak bisa jatuh lagi ya Bapak Ibu, tapi kita semakin mudah untuk berkata tidak terhadap dosa.
Nah, latihan terus dari hal yang kecil, yang sederhana. Maka suatu hari nanti kita akan menguasai. Kita akan lebih mudah dari waktu ke waktu kalau kita terus lakukan itu, kita dengan mudah akan berkata tidak terhadap dosa. Tuhan pernah menegur Kain dan berkata, Kain, mengapa hatimu muram? Mengapa kamu muram dan hatimu panas? Hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Hendaklah engkau berkuasa atasnya. Ingat itu Bapak Ibu, berarti kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengalahkan dosa. Karena firman Tuhan bilang, dosa sudah mengintip. Hendaklah engkau berkuasa atasnya. Gimana kita bisa berkuasa, bisa menaklukkan nafsu itu? Kalau kita melatihnya setiap hari dan menguasainya, kita dari waktu ke waktu kita akan makin mudah berkata no terhadap dosa. Kita akan bertindak tegas terhadap dosa. Ya, kita berkata tidak terhadap keinginan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana melatih integritas yang ketiga, yaitu menepati janji. Nah, orang tahu atau orang bisa merasakan kita berintegritas atau enggak. Bagaimana kita bisa disebut orang yang berintegritas kalau kita sering tidak menepati janji? Ini hati-hati juga. Saya sering beberapa kali saya pakai ilustrasi ini. Suatu hari ada seorang ayah berkata pada anak-anaknya, ada 2 anaknya, masih kecil, umur 5 tahun dan umur 3 tahun kurang lebih. Dia berkata, "Nak, nanti weekend hari Sabtu, Papa kan pulang kerja cuma setengah hari kerja. Kita pergi ya, kita mau ke tempat permainan, mau ke mall, kita mau ke time zone." Ya. Oh, dijanjikan seperti itu di awal minggu, hari Senin, hari Selasa gitu. Si anak senang banget. Wah, nanti mau ke time zone. Lalu ayahnya bilang lagi, nanti habis dari time zone kita makan atau kalau kamu mau beli mainan boleh. Oh, mereka senang banget kan anak kecil gitu ya. Nah, mungkin di sekolah mereka, ketika mereka sekolah hari Rabunya, mereka ketika gurunya lagi nerangin, mereka masih KG gitu ya, masih TK, tiba-tiba dia angkat tangan si anak ini. Oh iya, kenapa kamu? Mungkin siapa namanya? Kenneth. Kenapa kamu angkat tangan, mau cerita apa? Iya Miss, nanti hari Sabtu Papa mau bawa saya ke mall, mau ke time zone, mau beli hadiah. Padahal lagi tidak membahas itu. Oh iya, luar biasa ya, papamu sayang sama kamu gitu ya. Dia cerita ke teman-temannya, adiknya juga, nanti hari Sabtu papaku janji mau gini nih. Tiba saatnya hari Sabtu. Gitu ya. Mereka sudah papanya sudah bilang, nanti jam 2 siang Papa pulang, dari Papa pulang rumah, paling lambatlah jam 3 kita berangkat sama-sama ke mall ya. Kalian harus mandi dulu, harus tidur siang dulu, mandi, nanti kita ke mall sama-sama. Oh iya Papa. Pertanyaan saya, bisa tidur gak siang harinya? Sulit, karena terlalu happy gitu ya. Itu yang saya alami sih waktu kecil. Nah, kemudian ketika, maksudnya saya alami itu tidur siang sulit kalau sudah lagi bahagia. Bukan papa saya yang ingkar janji ya Bapak Ibu. Saya belum menjelaskan. Dia tidak bisa tidur siang karena saking happy-nya gitu ya. Nah kemudian menjelang kurang lebih pukul 2, mereka dibangunin oleh mamanya. Dan mereka sudah siap-siap, wah sudah rapi lah, sudah pakai yang terbaik gitu ya. Dan mereka nunggu papanya pulang, sambil nunggu papanya pulang mereka mungkin sambil main. Karena itu hari libur mereka sambil main PlayStation gitu ya. Ketika ada suara mobil lewat dekat rumah mereka bilang, itu papa. Mereka keluar, oh bukan, tetangga. Terus mereka tunggu lagi, sudah 2:30, sudah jam 3 kurang gitu ya. Kemudian din, wah itu papa, mereka lari keluar ke dekat pintu rumah, mereka dilihat, oh mobil tetangga. Jam 3 kurang 5, tiba-tiba mama dapat telepon dari papa. Ma, sorry, ini perusahaan lagi kedatangan tamu dari luar negeri. Oleh bos aku harus nemeni tamu ini. Sampai kapan? Enggak tahu, bisa jadi sampai malam. Terus gimana dengan anak-anak? Ya maaf, tolong sampaikan ke mereka. Kita nanti lain kali. Nah, ketika disampaikan ke anak-anak akan kecewa sekali. Dan kalau ini kejadiannya berulang kali dan sering. Ketika suatu hari nanti mereka mungkin di Eagle Kids atau di sekolah minggu, ya,
ketika mungkin kakak Eagle Kid-nya ngajak nyanyi, Bapa engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, atau lagu-lagu yang seperti itu yang ayah itu menepati janjinya, atau seperti Bapa sayang anaknya. Mereka akan hatinya tawar. Enggak tuh, papaku enggak sayang. Papaku lebih memilih untuk sama teman-temannya dibanding aku. Papaku sering bohong. Ya. Kalau dia dikhotbahin soal Bapa yang berjanji itu Bapa yang setia, pasti ada semacam kayak pertanyaan di hatinya. Oleh karena itu, gimana cara membangun integritas? Tepati janjimu, Bapak Ibu, saudara-saudari. Termasuk sekalipun kepada anak. Kadang-kadang kita meleset janji kita, betul ya, namanya manusia kok. Ya nggak apa-apa, minta maaf. Tapi di waktu-waktu yang selanjutnya, usahakan untuk kita selalu menepati apa yang kita janjikan. Yang setuju katakan amin. Ya, lalu yang terakhir, bagaimana melatih, bagaimana kita memiliki integritas. Yang terakhir adalah jujurlah, gunakan komunikasi yang jujur. Jangan melebih-lebihkan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu atau paling tidak pernah bacalah tentang siapa sih Billy Graham itu, seorang penginjil yang luar biasa yang beberapa waktu lalu barusan meninggal. Sampai umurnya cukup lanjut umurnya dan pelayanannya hampir-hampir tidak ada skandal. Sementara penginjil-penginjil di zamannya banyak yang berjatuhan karena dalam skandal seks, skandal keuangan, dan yang lain-lainnya. Billy Graham enggak. Apa yang menyebabkan pelayanan Billy Graham ini bisa terus dan langgeng gitu ya. Saya pernah baca buku judulnya Leading with Billy Graham. Ini yang tulis adalah temannya Billy Graham yang menjadi rekannya Billy Graham. Dia terlibat dalam pelayanan bersama dengan Billy Graham. Dia cerita bahwa di salah satu waktu mereka sekian lama mereka melayani, mereka meeting, mereka menyepakati 3 hal. Yang pertama, hidup kudus, hidup dalam kekudusan, terutama di area seksual. Yang kedua juga hidup kudus di area keuangan. Itu menjadi isu terbesar waktu itu di antara para penginjil-penginjil yang jatuh. Lalu yang ketiga, termasuk hidup kudus juga di area kejujuran. Kalau melaporkan jumlah berapa orang yang datang di KKR-nya, mereka sepakat kami akan laporkan apa adanya, tidak melebih-lebihkan. Rupanya yang menulis buku ini yang menyelamatkan pelayanannya Billy Graham dan tim. Mereka jujur, mereka membangun integritas pelayanannya. Amin. Terus doakan Gereja Mawar Syaron ya Bapak Ibu. Tempat di mana Anda berjemaat, kita terus membangun hal ini juga. Juga dalam hidup Anda, dalam bagian perusahaan yang Anda pimpin dan sebagainya. Jujur. Gunakan komunikasi yang jujur. Ya, hati-hati di zaman modern ini. Ya, apalagi medsos di mana-mana. Kadang-kadang kita mau menampilkan penampilan tertentu, image tertentu, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya, orang mungkin bisa ketipu, tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah bisa ketipu. Amin. Tepati janji, jujur, ya, itu 2 poin terakhir bagaimana cara memiliki integritas. Dan dampaknya tadi saya katakan di awal, dampak atau pengaruh dari integritas ini adalah integritas memungkinkan orang lain mempercayai Anda, atau integritas akan mendatangkan kepercayaan dari orang lain kepada Anda. Dan kalau orang memberi diri atau percaya pada Anda, mereka akan memberi diri untuk dipengaruhi oleh Anda. Amin. CGL, coach, TL, yuk bangun integritas yuk. Ya. Ketika kita membangunnya, walaupun kita lagi berjuang juga membangunnya, maka orang-orang di bawah Anda akan mempercayaimu. Ketika orang-orang mempercayai, mereka akan memberikan diri untuk dipengaruhi olehmu. Sehingga apa firman Tuhan atau ajakan apa yang kau ajarkan kepada mereka,
mereka akan, iya aku setuju, 2300 ke 2030-300, ayo kita ke sana. Gitu lah ya. Karena mereka memberikan diri untuk dipengaruhi. Nah itulah dampak yang luar biasa dari integritas. Nah kepercayaan datang dari orang lain hanya jika Anda memperlihatkan karakter yang kokoh atau konsisten. Integritas yang kokoh dan konsisten. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, saya mengundang teman-teman PAW bisa naik ke stage. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, ini tulisannya Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata demikian, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Siapa yang rindu menjadi orang yang bisa dipercayai? Oke.